Kristus bangkit, Kristus mulia, mari kita wartakan. Yang jahat dikalahkannya, mari kita wartakan. Maut dihancurkannya, Kristus pemenang jaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang baik, Engkau telah rela menderita sengsara bagi kami. Namun Engkau telah bangkit juga bagi kami. Ajarlah kami Tuhan, untuk memahami makna kebangkitan-Mu. Hadirlah bersama kami dalam kegiatan belajar hari ini, agar kami semakin percaya dan mengimani kebangkitan-Mu. Yesus yang baik, Engkau kami puji, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran pada hari ini dengan tema kebangkitan Yesus. Kita semua percaya dan mengimani bahwa Sang Penyelamat kita, Juru Selamat kita, Tuhan Yesus Kristus, menderita sengsara wafat. Kemudian 3 hari lagi bangkit. Ia bangkit pada hari yang ketiga. Itu menunjukkan bahwa dia benar-benar Allah. Dia bangkit. Meskipun dibunuh tetapi tidak mati. Itu artinya dia benar-benar Allah. Dalam bukumu, halaman 82, itu dikisahkan ada seseorang yang mempunyai ide ketika dia jatuh naik mimbar. Saat itu dia ditertawakan. Kemudian seseorang yang jatuh itu tadi mempunyai ide begini. Dia kemudian berdiri menaiki 2 anak tangga sekaligus dan tertawa ke arah hadirin yang terpukau sambil berkata, "Saudara-saudara, justru itulah tadi alasan kedatangan saya ke sini hari ini. Saya ingin memperlihatkan kepada Anda sekalian bahwa orang bisa bangkit lagi setelah ia jatuh." Ya, itu ada dalam bukumu. Nah, kita semua mempunyai semangat seperti pengkhotbah itu tadi. Ketika dia berkhotbah di penjara, ketika dia tertawakan dan kemudian bangkit lagi. Begitupun pembelajaran pada hari ini. Dalam bukumu halaman 83. Di situ dikutip dari Injil Matius bab 28 ayat 1 sampai dengan 10. Ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Anak-anak, hari Sabat itu hari Tuhan dan hari ke-7 bagi orang Yahudi. Kita sekarang mempunyai kalender yang kita pakai sekarang. Itu disebut kalender Masehi. Pada kalender kita sekarang itu, hari Sabat adalah hari Sabtu. Nah, pada hari Sabat itu untuk orang Yahudi, mereka beribadat, mereka libur, begitu.
Yesus dikuburkan pada hari Jumat. Terus, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu artinya setelah hari Sabat lewat, itu artinya setelah hari Sabtu lewat, itu berarti sesudah hari Sabtu adalah hari Minggu. Hari Minggu pagi menjelang menyingsingnya fajar, Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Jadi, Yesus bangkit pada hari Minggu. Nah, ayat kedua. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Kebangkitan Yesus sangat dahsyat. Ada malaikat turun, kemudian peristiwa alam gempa bumi. Di situ Yesus bangkit dari kubur pada hari pertama minggu itu. Itu artinya sama dengan hari Minggu. Jadi Yesus bangkit pada hari Minggu. Berikut sekarang ayat ketiga. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Nah tuh, ayo. Manusia mana yang mempunyai wajah bagaikan kilat? Tidak ada. Itulah Tuhan. Tuhan Yesus yang bangkit, Dia menunjukkan Dia adalah Allah. Peristiwa seperti itu membuktikan bahwa Yesus adalah Allah, sebab tidak ada manusia yang wajahnya bagaikan kilat. Kilat itu kan sama dengan petir, begitu ya. Terus apalagi yang terjadi itu? Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Lihat itu di gambar itu. Ada 3 orang penjaga. Dia menutup wajahnya. Dia berlindung di dalam perisainya. Ketakutan. Sebab yang maha kuasa, yang maha dahsyat, bangkit dari kubur. Terus ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Nah, ini kesaksian malaikat menunjukkan, membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Dalam ayat tersebut, Maria mendapat tugas perutusan dari malaikat untuk mewartakan kebangkitan Yesus. Dan mereka mewartakan kepada rasul-rasul itu dengan sukacita. Ayat 7 sekarang. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Nah, ini Maria mendapat tugas untuk segera pergi dan mengatakan kepada murid-murid yang lain untuk membawa kabar sukacita bahwa Yesus yang bangkit itu sudah menampakkan diri pada dia. Ayat 8 sekarang. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Maria mendapat tugas perutusan, langsung menjalankannya dengan sukacita. Sekarang bagaimana dengan kamu? Jika kamu mendapat tugas perutusan, gambar yang ada itu anak-anak misdinar. Dia menjalankan tugas perutusan. Tugas perutusannya menjadi misdinar. Tentu saja menjalankan tugas perutusan itu harus dengan sukacita, tidak dengan bersungut-sungut. Begitu ya anak-anak. Berikut sekarang. Yesus menampakkan diri kepada Thomas.
Nah, Yesus itu kan mempunyai rasul 12. Salah satu dari muridnya itu ada yang tidak percaya dengan pewartaan Maria tadi, pewartaan perempuan-perempuan bahwa Yesus sudah bangkit. Nah, baik di sini dari bukumu dikutipkan itu Injil Yohanes bab 20 ayat 24 sampai dengan 29. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Nah, itu anak-anak, Thomas itu mewakili orang-orang yang tidak percaya akan Yesus dan kemudian ditangkap oleh Yesus. Kemudian Yesus mendidik Thomas itu untuk bisa percaya. Dan di sini ada penutupnya, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Kita semua tidak melihat bagaimana Yesus itu bangkit, tetapi kita percaya. Untuk itu kita disebut yang berbahagia oleh Yesus. Thomas di situ mengakui, "Ya Tuhanku dan Allahku." Jadi Yesus itu benar-benar Allah. Allah yang menjelma menjadi manusia. Maka peristiwa-peristiwa, karya-karyanya, pelayanannya adalah dahsyat. Seperti karya-karya Allah, penuh cinta kasih. Begitu anak-anak. Nah, sekarang kesaksian berikutnya, kebangkitan Kristus. Ini ditulis oleh Rasul Santo Paulus. Rasul Santo Paulus itu sebelum dia bernama Paulus, namanya adalah Saulus. Saulus pada saat itu akan menganiaya murid-murid Yesus. Dia pergi ke Damsyik untuk menganiaya. Dia naik kuda. Dalam perjalanan itu dia ditangkap oleh Yesus dalam suatu sinar yang menyilaukan mata. Itu Yesus sudah naik ke surga itu, dan kemudian Saulus mau menganiaya murid-murid Yesus. Dalam gambar itu nampak itu Saulusnya itu jatuh dari kuda. Terus dia mendengar suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulusnya bingung karena dia tidak merasa menganiaya orang yang bersuara itu. "Siapakah engkau, Tuhan?" "Akulah Yesus dari Nazaret yang kau aniaya itu." Itu Yesus menampakkan diri kepada Saulus. Maka dalam suratnya kepada jemaat di Korintus itu yang pertama,
bab 15 ayat 3-8. Intinya seperti itu. Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Ia telah dikuburkan dan kemudian dibangkitkan pada hari ketiga sesuai dengan kitab suci. Yesus menampakkan diri kepada Kefas dan 12 murid. Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Ia menampakkan diri juga kepada Yakobus dan semua rasul. Nah, itu yang terakhir, Yesus menampakkan diri kepada Saulus. Sesudah Saulus menerima penampakan itu, Saulus dibaptis oleh Ananias, kemudian namanya diganti menjadi Paulus, menjadi pewarta kebangkitan Yesus. Dan kemudian dia menulis suratnya itu yang kita baca itu. Antara lain ada 13 surat, itu surat kepada jemaat di Korintus yang kita baca hari ini. Nah, bukti kebangkitan Yesus itu apa? Di situ ada gambar itu. Itu kuburan Yesus yang dipakai untuk membaringkan Yesus. Para murid melihat kubur Yesus terbuka dan kosong. Kain kafan yang tertinggal di situ, kain kafannya itu tertinggal di situ, geletak di situ. Berita malaikat yang mengatakan bahwa Yesus sudah bangkit. Sudah bangkit, he is risen. Dia sudah bangkit, gitu ya. Bukti yang lain apa? Nah, ini dia. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Menampakkan diri kepada Thomas yang tadi sudah kita bahas. Thomas mau mencucukkan jarinya. Dalam gambar, Yesus menampakkan diri di jalan menuju Emmaus. Ada 2 murid Yesus yang merasa sangat sedih di Yerusalem. Ya, ngapain di sini? Pulang saja ke Emmaus. Karena Tuhan yang kita ikuti sudah wafat. Sedih sekali. Nah, 2 murid itu pulang ke Emmaus. Dalam perjalanan ke Emmaus, Yesus menampakkan diri. Tetapi 2 murid itu tidak mengenali. Yesus itu seperti orang asing bagi dia. Baru kemudian dia kenal setelah makan bersama. Yesus pura-pura akan lanjut. Dan 2 murid itu mempersilahkan orang asing itu untuk singgah. Maka singgahlah dia. Dan ketika makan bersama, Yesus menunjukkan ciri khasnya, menunjukkan pribadinya. Dia mengucap syukur. Dia membelah-belah roti dan membagikan roti itu kepada 2 murid itu. Baru saat itu mereka sadar, oh ini Yesus toh. Nah, itu bukti nyata bahwa Yesus sudah bangkit. Begitu anak-anak. Nah, baik. Apa makna kebangkitan Yesus bagi kita? Yaitu merupakan pembenaran dari Allah terhadap sabda dan karyanya, serta pembenaran terhadap perjuangan Yesus Kristus. Makna berikutnya, permulaan dari corak kehidupan baru, kelahiran baru, dan permulaan suatu kehidupan yang lebih mulia. Untuk kita, nilai-nilai apa yang bisa kita ambil dari kebangkitan Yesus? Nilai-nilai yang terkandung itu yang membawa pesan pada kita, kita harus bangkit dari kelemahan. Peduli terhadap orang lain. Pantang putus asa. Selalu bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada sesama. Hidup ini anugerah. Kita perlu bersyukur. Kita mempunyai mata perlu bersyukur. Dan segala hal banyak kita syukuri. Yang terakhir, bangkit dari kemalasan dan kelesuan. Ayo, siapa di antara kamu yang masih bermalas-malas? Yang bangun jam 9 itu namanya malas. Harus bangkit. Bangun jam 4, nggak boleh lagi bangun jam 9. Begitu anak-anak? Nah, di sini ada lagu yang indah. Itu lagunya dari Peputihan Suci, itu bukunya buku zaman kuno itu ya anak-anak. Lagunya begini. Monggo muji Sang Kristus,
Gusti Panebus ingkang seda sangsara wis wunggu nyata. Haleluya, 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 haleluya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus yang penuh kasih, kebangkitan-Mu tidak hanya menyemangati hidup para murid-Mu, tetapi juga menyemangati kami umat-Mu. Kami mohon, dampingilah selalu dalam menjalani hidup ini, agar kami senantiasa menjalani hidup yang baru, sesuai dengan kehendak-Mu. Tuntunlah kami untuk selalu bangkit menuju hidup yang lebih baik. Engkaulah Yesus yang kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.